Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Adik-adikku sekalian, murid-muridah SMP Insan Kamil kelas 8, baik yang santri maupun yang santriawati, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa dalam pertemuan kali ini untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah bersama memasuki pelajaran ke-6 dari pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang dibahas pada awalnya di pelajaran ini adalah menjelaskan tentang bagaimana bentuk fi'il mudhari' dalam setiap dhamir yang disebutkan dalam pelajaran ini. Kita akan membahas dulu pertama apa itu fi'il mudhari'. Ada yang tahu di antara kalian? Insyaallah semuanya pada tahu kan? Fi'il mudhari' itu adalah fi'il kata kerja mudhari' yang menjelaskan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Adapun bentuk sebelumnya bisa dikatakan menjadi asal kata daripada fi'il mudhari' itu dinamakan fi'il madhi, yang artinya fi'il kata kerja madhi yang telah lalu. Setiap pekerjaan yang telah dilakukan dinamakan fi'il madhi. Dan apabila pekerjaan itu sedang dilakukan, maka dinamakan fi'il mudhari'. Betul. Fi'il mudhari' ini ya harus menyesuaikan dengan dhamir. Siapa yang melakukannya? Nah, yang kita bahas pada pelajaran ke-6 ini tidak semua dhamir, tapi diantaranya adalah dhamir anta, antum, anti, dan antunna. Apa perbedaan antara keempatnya itu? Keempatnya ini menjelaskan tentang dhamir mukhatab, yaitu orang yang kita ajak bicara. Dhamir anta adalah kata ganti untuk seorang laki-laki, yaitu orang yang kita ajak bicara. Anta, kamu seorang laki-laki. Lawan katanya anta berarti anti. Kalau anta kamu seorang laki-laki berarti kalau anti adalah betul. Kalian bisa jawab. Anti adalah kamu seorang perempuan. Nah, sekarang kalau kamunya banyakan, jumlahnya lebih dari 2, kalau laki-laki dinamakan apa? Ya, betul, antum. Antum adalah kata ganti untuk kalian laki-laki. Sedangkan kalau perempuan, ada yang bisa tahu? Tolong dijawab. Ya, betul sekali, antunna. Jadi kita bisa fahami keempat dhamir ini ada perbedaannya, yaitu anta kamu seorang laki-laki, anti kamu seorang perempuan, antum kalian laki-laki, antunna kalian perempuan. Bagaimana kalau kita masukkan keempat dhamir ini pada fi'il mudhari'nya? Ada kata fi'il yang pertama adalah kalimat zahaba. Zahaba mudhari'nya adalah yadhhabu. Artinya pergi. Sekarang kalau kita katakan kamu seorang laki-laki sedang pergi, berarti bahasa Arabnya anta tadhhabu. Kita ulangi lagi, anta tadhhabu. Betul. Sekarang bagaimana kalau kamunya perempuan? Kalau kamunya perempuan berarti anti tadhhabina. Anti tadhhabina. Sekarang kalau orang-orang yang perginya banyakan, mereka semuanya laki-laki, kita katakan kalian semua pergi. Berarti bagaimana? Antum tadhhabuna. Sekali lagi, antum tadhhabuna. Kalau kaliannya perempuan, berarti antunna tadhhabna. Antunna tadhhabna. Itu dhamir anta, antum, anti, antunna. Sekarang bagaimana pada dhamir gaibnya, orang ketiganya? Kalau tadi orang kedua mukhatab, sekarang orang ketiga dinamakan gaib. Apa saja dhamirnya yang disebutkan dalam pelajaran ini? Yaitu dhamir huwa, hum, hiya, dan hunna. Kita ulangi sekali lagi. Huwa, hum, hiya, hunna. Bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya? Dia seorang laki-laki sedang pergi. Berarti menjadi huwa yadhhabu. Kita ulangi.
huwa yadhhabu. Kalau dianya perempuan, maka kalimatnya menjadi hiya tadhhabu. Apa? Hiya tadhhabu. Sekarang kalau merekanya banyakan, kita katakan mereka sedang pergi. Maka bagaimana penyebutan kalimatnya? Hum yadhhabuna. Tolong diulangi lagi. Hum yadhhabuna. Kemudian kalau merekanya perempuan, maka menjadi hunna yadhhabna. Apa? Hunna yadhhabna. Bagus. Tadi kata ganti untuk orang kedua, dhamir mukhatab, kita sudah bahas. Kemudian untuk kata ganti orang ketiga, dhamir ghaib, kita pun udah bahas. Sekarang kata ganti untuk orang pertama, yaitu orang yang berbicara. Ada berapa dhamirnya? Ada dua, yaitu dhamir ana dan dhamir nahnu. Apa? Dhamir ana dan dhamir nahnu. Oke. Bagaimana kalau kita ingin mengatakan saya sedang pergi? Berarti untuk dhamir ana fi'il mudhari'nya kita awali dengan huruf hamzah. Dengan huruf apa? Huruf hamzah. Jadinya ana adhabu. Apa? Ana adhabu. Sekarang kalau dhamir nahnu menjadi nahnu nadhabu. Nahnu nadhabu. Oke, kalian semua keren. Kalian semua hebat. Mudah-mudahan kalian bisa mengkiaskan atau mengambil contoh yang lain daripada kalimat ini. Selain dari kalimat dhahaba yadhhabu, dalam kitab pun ada kalimat shalla yusalli. Kita langsung saja. Kalau dari segi arti, shalla yusalli artinya salat. Berarti kalau kita ingin katakan kamu sedang salat, bahasa Arabnya anta tusalli. Kalian sedang salat, antum tusalluna. Antum tusalluna. Sekarang kalau kamunya seorang perempuan yang sedang sholat, bagaimana? Anti tusallina. Kalau kalian perempuan, antunna tusallina. Perhatikan baik-baik di kitab kalian. Antunna tusallina. Berarti antara bentuk kalimat fi'il mudhari yang dhamir anti dengan yang dhamir antunna ternyata kalimatnya sama. Anti tusallina, ya-nya yang ada di sini yaul muannatsah mukhatabah untuk menjelaskan kalau pelakunya adalah seorang perempuan. Tapi kalau pada dhamir antunna tusallina, maka ya-nya di sini adalah ya asli dari kalimat shalla yusalli. Ya, yang dibinakan dan tanda binanya dengan sukun, kemudian disambungkan dengan nun niswah. Oke. Sekarang bagaimana dhamir huwa, hum, hiya, hunnanya? Berarti kalau dhamir huwa yusalli. Depannya pakai ya. Kemudian dhamir humnya, hum yusalluna. Kemudian dhamir hi-nya bagaimana? Hiya tusalli. Dhamir hunnanya menjadi hunna yusallina. Kalau tadi antunna apa? Antunna tusallina, depannya pakai ta. Tapi kalau dhamir hunna yusallina, depannya pakai ya. Nah, terakhir untuk mutakallim, saya sedang sholat, maka bahasa Arabnya adalah ana usolli. Saya sedang sholat, ana usolli. Kemudian dhamir nahnunya bagaimana? Nahnu nusolli. Nahnu nusolli. Dan yang lainnya bisa kalian lihat dari kitab kalian. Baik, untuk materi itu alhamdulillah kita sudah bahas bersama dan kita sudah mempelajarinya bersama. Selanjutnya di sini ada kosakata, bisa kalian lihat. Di bagian sini ada kosakata, di mana kosakata ini harus kita baca, kemudian kita fahami maknanya, kita ulang-ulangi cara pengucapannya agar kita bisa dapat menghafalkannya. Ya. Jadi kosakata ini mudah-mudahan kalian dapat menghafalkannya. Bisa tolong difokuskan pada tulisannya. Bagus. Di sini kita bisa membaca kalimat yang pertama apa?
Ya'malu bijiddin wajtihadin. Ya'malu bijiddin wajtihadin. Artinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Sekarang kalau kita ingin menggunakan kalimat saya bekerja dengan sungguh-sungguh, berarti tinggal mengganti kata kerjanya yang awalnya di sini dengan menggunakan ya'malu yang artinya dia sedang bekerja, berarti menggunakan dhamir huwa, kita pakai sekarang dengan dhamir ana misalkan. Karena saya ingin mengatakan saya sedang bekerja. Kita tadi sudah membahas kalau dhamir ana depannya pakai apa? Betul, depannya pakai hamzah. Berarti untuk kalimat ya'malu, dia sedang bekerja, kita ingin mengubahnya menjadi saya sedang bekerja, maka kalimatnya a'malu bijiddin wajtihadin. Tolong diulangi, a'malu bijiddin wajtihadin. Artinya saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita pun yang sama-sama di sini belajar, kita sama-sama belajar dengan sungguh-sungguh, karena untuk mencapai cita-cita yang tinggi tidak mungkin kita bisa meraihnya dengan hanya kita bermain saja, dengan bermalas-malasan saja, tapi harus ada dengan kesungguhan kita bersama dalam mempelajarinya atau kesungguhan dalam mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah bukakan futuh pemahaman kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, baris yang kedua ada kalimat bertuliskan al-abu wal ummu fil baiti. Al-abu wal ummu fil baiti. Artinya apa? Bapak dan ibu ada di rumah. Bapak dan ibu ada di rumah. Sekarang kalau kita ingin mengganti kalimat bapak di sini tapi dengan sebutan bapakku. Ya. Kalau kepemilikan aku berarti kalimatnya itu kita harus menggunakan apa setelahnya? Ada yang tahu dari adik-adikku semua? Ya betul sekali, dhamir ya belakangnya. Jadi pada kalimat al-abu, seorang ayah ketika kita ingin menyebutkan menjadi ayah saya, alif lamnya pertama kita hilangkan karena dia akan diidhofahkan dengan yang lain. Ya. Ketika kita ingin mengidhofahkannya dengan yang lain, maka alif lamnya kita buang. Setelah kita buang, tersisa apa? Abu, ya kan? Kemudian ditambahkan belakangnya dengan ya. Karena ya berpasangannya dengan kasrah, maka baknya ini kita kasrahkan. Asalnya abu, kemudian ditambah ya menjadi abi. Apa? Abi. Begitupun juga dengan al-ummu. Al-ummu dan seorang ibu. Kalau kita ingin menyebutkan dan ibu saya, berarti alif lamnya kita buang, kemudian ditambahkan belakangnya dengan ya. Karena ya berpasangan dengan kasroh, maka mimnya kita kasrohkan menjadi apa? Wa ummi. Betul. Abi wa ummi, ayahku dan ibuku, fil baiti. Fil baiti, di rumah. Kita ingin mengatakan di rumahku, berarti alif lamnya kita buang juga. Belakangnya ta kita tambahin ya. Karena taknya di sini sudah kasroh, tidak masalah. Berarti tinggal digabung menjadi apa? Fi baiti. Apa? Fi baiti. Coba diulang dari awal. Abi wa ummi Abi wa ummi fi baiti. Ayahku dan ibuku ada di rumahku. Baik. Selanjutnya ada kalimat ya abati yang artinya oh ayahku. Ya, tadi Ustadz bukannya kalau ayahku itu abi, betul. Tapi dalam penggunaan bahasa Arab boleh juga dengan kata ganti yaitu apa? Ya abati. Seperti Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Nabi Yusuf, ya kan? Ketika melihat dalam mimpinya ada 11 bintang, kemudian matahari dan bulan, itu semuanya sujud kepada Nabi Yusuf.
Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, idz qala Yusufu li abihi ya abati, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kita ambil asyahidnya pada kalimat ya abati, yang artinya oh ayahku. Bagaimana dengan ibuku? Ya ummi, atau bisa juga dengan sebutan ya ummah, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya ada kalimat hadzal maridu dhaifun. Hadzal maridu dhaifun. Artinya apa? Seorang yang sakit ini lemah. Pertanyaannya, yang sakit ini laki atau perempuan? Betul, siapa namanya? Oh, Farhan namanya. Ini yang sakitnya ini adalah laki-laki, ya. Maka menggunakan isim isyarah laki-laki, yaitu hadza. Kemudian al-maridu, seorang yang sakitnya laki-laki, menjadi hadzal maridu. Karena laki-laki, maka khobarnya pun juga harus bentuk laki-laki, yaitu dhaifun. Nah, sekarang kalau kita ubah, kalau yang sakitnya perempuan, isim isyarahnya yang awalnya hadza kita ubah menjadi apa? Hadhihi. Tolong diulangi, hadhihi. Kemudian al-maridu, kalau kita ingin ubahnya menjadi perempuan, maka kita tambahkan dengan ta marbutah. Hadhil maridatu. Apa? Hadhil maridatu. Kemudian khobarnya menjadi dhaifatun. Karena susunan mubtada khobar harus saling menyesuaikan. Jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya pun mudzakkar, seperti contoh yang tertulis di kitab ini. Tapi jika mubtadanya adalah muannas, hadhil maridatu, maka khobarnya pun juga harus muannas, dhaifatun. Baik. Berikutnya, sekarang dari muannas kita lihat. Hadhihi Fatimah. Ini Fatimah. Wa hadza abuha. Dan ini bapaknya. Wa tilka ummuha. Dan itu ibunya. Hadhihi Fatimah. Wa hadza abuha wa tilka ummuha. Sekarang kalau kita ganti, kalau di sini ada Fatimah, kita ganti misalkan menjadi siapa namanya? Siapa yang namanya mau disebutkan di sini? Ya, kalau Fatimah ini kan kita ingat dengan seorang wanita salehah, dan subhanallah ini suatu momen yang luar biasa karena kemarin adalah hari di mana dilahirkannya Sayyidatina Fatimah al-Batul binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkahnya Sayyidatina Fatimah, kita semuanya dijadikan hamba Allah yang soleh, yang laki-lakinya makin soleh, yang perempuannya makin solehah, dijaga pergaulannya, diselamatkan hidupnya, dijadikan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, yang semangat berjuang untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada contoh hadhihi Fatimah. Berarti pasangannya Fatimah siapa? Kalau kita punya cerita tentang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, berarti suaminya beliau adalah Sayyidina Ali. Kita katakanlah di sini Ali. Maka penggunaan isim isyarahnya akan berubah, bukan hadhihi lagi, tapi menjadi hadza aliyun. Ya, hadza aliyun. Kan kalau dalam kitabnya hadhihi Fatimah. Ya, kita ubah menjadi hadza aliyun. Karena Ali laki-laki, maka pada kalimat kelanjutannya di sini disebutkan wa hadza abuha, kita ganti menjadi wa hadza abuhu. Karena kalau untuk ha ini kembali kepada muannas, yaitu pada Fatimah. Tapi kalau kita ingin menggantikan Fatimahnya dengan Ali, maka di sini dhamirnya berubah menjadi hu. Wa hadza abuhu. Kemudian watilka ummuha berubah menjadi apa? Watilka
ummuhu. Oke, apa bedanya antara hadza berpasangan dengan dzalika, kemudian hadhihi berpasangan dengan tilka? Kalau hadza ininya dekat, ini. Tapi kalau dzalika itunya jauh. Hadza ini, dzalika itu. Sama-sama yang bentuk mudzakkar. Kalau hadhihi untuk muannas, hadhihi ini, dan tilka itu untuk bentuk muannas. Oke, kelanjutannya. Nah, tolong kalian perhatikan di kitab kalian di sini tertulis aina baituka ya Maryamu, maka saya harus luruskan yang benarnya bukan baituka. Kenapa? Karena kalau yang disebutkannya Maryam, saya mau tanya yang dikasih nama Maryam ini laki atau perempuan? Biasanya orang dikasih nama Maryam dia itu laki atau perempuan? Biasanya kan perempuan. Kita ingat dengan seorang wanita yang bernama Maryam siapa? Ibunda daripada Nabi Allah Isa. Karena perempuan maka harusnya bukan baituka tetapi baituki. Kita ingin menanyakan kepada seseorang di mana rumahmu, dan dia adalah wanita yang ingin kita tanyakan. Contohnya namanya Maryam, maka kita sebutkan kepadanya, wahai Maryam, di mana rumahmu? Atau bahasa Arabnya, aina baituki ya Maryamu. Ya, wahai Maryamnya bisa kita majukan, ya Maryam, aina baituki, atau kita kebelakangkan, aina baituki ya Maryamu. Tapi kalau orang yang ingin kita tanyakan tentang rumahnya di mana adalah laki-laki, maka bentuknya menjadi baituka. Aina baituka ya Adnan, misalkan. Aina baituka ya Adnan, aina ya Adnan, aina baituka, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Lanjut, di sini ada kalimat al-asya. Al-asya artinya makan malam. Tolong ditulis di buku tulis kalian, tambahannya adalah makan malam. Makan siang. Kalau di sini al-asya makan malam, maka makan siangnya adalah al-ghoda. Al-ghoda itu makan siang. Sarapan paginya al-futur. Al-futur. Berarti ada 3 tuh kan kita makan tiap hari. Mudah-mudahan Allah kasih kita rizki penuh dengan berkah. Yang pertama sarapan pagi dinamakan al-futur. Yang kedua makan siang dinamakan al-ghoda. Yang ketiga makan malam dinamakan al-asya. Sekarang bagaimana kalau kata kerjanya? Nah, kemudian kita buka di halaman setelahnya. Ya. Di sini ada tertuliskan nata'asya. Ya, ganti posisi. Bisa dilihat di sini. Oke. Nata'asya artinya apa? Kami makan malam. Ya. Nata'asya kami makan malam. Karena berbicaranya kami maka depannya pakai na. Tapi kalau misalkan kamu sedang makan malam, berarti naknya kita ganti pakai ta. Tata'asya. Kalau misalkan kamu perempuan, tata'asyaina atau tata'asyina. Ya. Kemudian kalau dia yang sedang makan malam, yata'asya. Kalau dianya perempuan, tata'asya, dan begitu seterusnya. Kalau makan siang bagaimana? Tadi kita sebutkan makan siang apa bahasa Arabnya? Al-ghoda. Berarti kalau kami sedang makan siang, nataghadda. Saya sedang makan siang, ataghadda. Kamu sedang makan siang, tataghadda. Dia sedang makan siang, yataghadda. Sarapan pagi al-futur. Saya sedang sarapan pagi, afturu. Kami sedang sarapan pagi, nafturu. Kamu sedang sarapan pagi, tafturu. Dia sedang sarapan pagi, yafturu. Seperti itu. Nah, ini kita harus bisa membedakan bagaimana bentuk fi'il jika kita menyesuaikan dengan dhamirnya. Berikutnya ada kalimat namshi ma'an. Namshi ma'an artinya kami jalan bersama-sama. Kalau kita misalkan ingin mengajak,
mengajak untuk seseorang bersama kita, kita jalan bersama-sama, kita pakai dengan kalimat hayya. Apa? Hayya. Hayya itu artinya ayo. Saya ngajak seseorang nih, saya akan katakan kepadanya, hayya namshi ma'an. Ayo kita jalan bersama-sama. Maka orang yang diajak ketika merasa bahwa dirinya telah diajak kemudian ingin memenuhi ajakan itu, maka dia mengatakan apa? Idzan nadhhabu. Kalau begitu ayo kita berangkat. Kalau begitu ayo kita pergi. Hayya namshi ma'an. Idzan nadhhabu. Bismillah. Begitu ya. Berikutnya hadza jaruna. Ini tetangga kami. Tetangganya laki atau perempuan? Lihat tulisannya. Hadza jaruna. Ini tetangga kami, laki perempuan. Laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena isim isyarahnya hadza. Bagaimana kalau kita ingin mengatakan tetangga kami ini perempuan? Ya, ini tetangga perempuan kami, maka kalimat hadzanya kita ganti menjadi hadhihi. Kemudian jaruna kita ganti menjadi jaratuna. Maka keseluruhannya menjadi hadhihi jaratuna. Seperti lihat yang di bawahnya tuh, jaratuna faqiratun. Tetangga kami fakirah. Fakirah itu apa? Miskin. Ya, fakirah itu miskin. Kalau tetangganya adalah laki-laki berarti jaruna fakirun. Jaruna fakirun. Nabi SAW mengajarkan kita hendaknya kita perhatian dengan tetangga. Kita harus perhatian dengan tetangga. Sampai Nabi menyampaikan kepada kita dalam hadisnya, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu lagi masak, banyakin kuahnya. Kemudian bagikan kepada tetangganya. Ya. Kita masak, banyakin kuahnya, kita bagikan kepada tetangga. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kepada siapa kami berikan makanan ini? Tetangga kami banyak. Kata Nabi SAW, ila aqrabihima min kibaba. Kalau ada 2 tetangga, kanan kiri atau 4 depan belakang, maka yang paling berhak untuk kita berikan makanan yang kita buat itu, kata Nabi SAW, yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Ya. Berikutnya, na'udul maridota, kita menjenguk yang sakit. Saya mau tanya, yang sakit ini laki perempuan? Perempuan, karena ada takmar butah. Berarti kalau yang sakitnya laki-laki, na'udul maridho. Ya. Bagaimana kalau saya yang menjenguknya? Berarti kalau saya, na'udu, nunnya diganti menjadi hamzah. Kalimatnya berubah, yang tadinya na'udu menjadi a'udu, seperti itu. A'udu al-maridota. Ya. Berikutnya wa nuwasiha, dan kami menolongnya. Ya, dan kami menolongnya. Nada'u tabiban, kami memanggil dokter. Dokter yang dipanggilnya adalah dokter laki-laki karena tabiban. Kalau dokter yang perempuan, tabibatan. Kalau dokter-dokter, atibba. Apa dokter-dokter? Atibba. Kita udah pelajari di pelajaran sebelumnya di semester awal bagaimana kalimat itu ternyata ada bentuk mufradnya yang menunjukkan kata bendanya itu cuma 1, ada bentuk musannanya yang menunjukkan kata bendanya itu ada 2, dan juga ada bentuk jamak yang jumlahnya lebih dari 2, dan bentuk jamak terbagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim untuk laki-laki, jamak muannats salim untuk perempuan, dan yang ketiga adalah jamak taksir, penulisannya yang berubah total. Kalimat tabib misalkan, tabibun seorang dokter laki-laki, tabibatun seorang dokter perempuan. Kemudian tabibani 2 orang dokter laki-laki, tabibatani 2 orang dokter perempuan. Tabibuna dokter-dokter laki-laki, tabibatun dokter-dokter perempuan. Atau bentuk jamak taksirnya apa? Atibba'u. Kita ulangi, atibba'u. Kita baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Apa artinya?
Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulubi wa dawaiha. Rasulullah adalah dokter yang mengobati hati dan yang mengobatinya. Mudah-mudahan dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW kita semuanya sehat afiat, dijauhkan dari segala macam penyakit apapun jenis penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, al-kubu artinya gelas. Jamaknya adalah akwabun, gelas-gelas. Kemudian yafhamu kullal fahmi. Kullal fahmi bisa juga disebut dengan istilah tamamal fahmi, yang artinya dia faham, betul-betul faham, atau dia faham dengan sebenar-benarnya faham. Ala tata'allamu, tidakkah engkau belajar? Kalau kepada kalian banyakkan kita katakan ala tata'allamuna, tidakkah kalian belajar? Atau kepada kalian perempuan, ala tata'allamna, tidakkah kalian perempuan belajar? Ini sebagai suatu ajakan dan teguran. Ajakan, ayo belajar. Teguran, kenapa kok masih santai-santai? Kapan kamu mau belajarnya? Seperti itu. Kita semua kan bersahabat, kita semua kan bersaudara, maka kita harus saling mengingatkan dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ha hiya dhi ukhti qadimah. Ha hiya dhi ukhti qadimah. Ha, nah. Hiya itu, dhi dia, ukhti saudara perempuanku, qadimah datang. Nah, itu dia saudara perempuanku datang. Tapi kalau misalkan kita ganti saudara perempuannya dengan saudara laki-laki, maka ha hiya menjadi ha huwa. Ya, ha huwa. Dhi ukhti berubah menjadi dha akhi. Ha huwa dha akhi. Kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, ha hiya dhi ukhti. Qadimatun berubah menjadi qadimun. Jadi kalau di sini tulisannya ha hiya dhi ukhti qadimatun, kalau laki-laki ha huwa dha akhi qadimun. Ya, terakhir balik lagi di sini kita lihat ada kalimat kul, ada kalimat kulu. Apa bedanya? Di sini artinya makanlah engkau. Kemudian kalau kulu, makanlah kamu. Mestinya bukan kamu tetapi kalian. Ya, kalian karena jumlahnya banyakan. Kul, makanlah, kamu makanlah. Itu kalau laki-laki, tapi kalau kamunya perempuan, kuli, pakai ya muannatsah. Kuli, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian banyakkan laki-laki, kulu dengan waw, ya, makanlah kalian. Tapi kalau kita ajak perempuan agar mereka makan juga, kulna, makanlah kalian perempuan. Hai perempuan, makanlah kalian, berarti kulna, seperti itu. Ingat, pakai kaf, pakai kaf. Karena kalau kamu mengucapkannya dengan kaf, kalimatnya menjadi kul, jamaknya menjadi kulu, itu artinya katakanlah. Seperti dalam surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diawali dengan sebutan apa? Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah dialah Allah zat yang maha esa. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Atau di surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Seperti itu. Jadi kalau pakai qaf artinya katakanlah. Tapi kalau kaf, kul di sini itu artinya makanlah. Terakhir ada kalimat yaqulul muallimu innaki nasyitatun. Guru berkata bahwasannya engkaunya perempuan, nasyitatun, rajin. Tapi kalau kita ganti gurunya perempuan, engkaunya laki-laki, yaqulu berubah menjadi taqulu. Taqulul muallimatu. Taqulul muallimatu innaki nasyitatun, kita ubah menjadi apa? Kalau laki-lakinya innaka nasyitun. Nah, dalam makna ini kita berdoa mudah-mudahan kalian semuanya Allah jadikan orang-orang yang rajin dalam belajar, giat dalam berusaha, dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.